Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai pohon biner atau binary tree. Jadi apa yang dimaksud dengan pohon biner atau binary tree ini? Kita mulai dari pengertian sebuah pohon atau tree. Ini adalah suatu struktur data yang menyerupai pohon yang dibalik. Jadi kalau Anda perhatikan atau kalian perhatikan sebuah pohon itu dari bawah ada batangnya, kemudian nanti semakin ke atas dia akan ada membentuk dahan, kemudian ranting dan sampai daun-daunnya. Tapi ini bentuk dalam struktur data ini pohon atau tree itu bentuk suatu struktur data yang menyerupai pohon tapi dibalik. Jadi dahan-dahannya atau ranting-rantingnya ke bawah gitu ya. Bisa kalian bayangkan ya. Kemudian pada pohon biner ini setiap lingkaran nanti yang menyatakan sebuah simpul itu dihubungkan dengan garis tanpa panah di ujungnya. Jadi saya coba cek gambarnya supaya langsung terbayang bentuknya. Jadi ya, ini adalah struktur data yang menyerupai pohon tapi dibalik. Jadi dari batangnya kemudian ada dahan-dahannya, ranting-rantingnya nanti sampai daun-daunnya gitu ya. Pada pohon biner ini setiap lingkaran yang menyatakan sebuah simpul ini ya. Lingkaran ini simpul. Nanti kalau ada cabangnya lagi berarti ada simpul gitu ya. Antar simpul ini dihubungkan dengan garis tanpa panah di ujungnya. Ya, jadi dari sini dihubungkan, kemudian simpul ini dihubungkan ini, simpul ini dihubungkan ini dengan garis tanpa anak panah atau tanpa panah di ujungnya. Sebuah simpul digunakan untuk menyimpan data. Ini masing-masing simpul ini digunakan untuk menyimpan data ini ya. Data yang disimpan bisa berupa karakter atau bahkan beberapa data yang menyatakan sebuah entitas. Misalnya sebuah simpul bisa berupa data nomor mahasiswa, nama mahasiswa dan tanggal lahirnya. Ya, kita bisa perhatikan contoh seperti di bawahnya lagi, ini diagram organisasi, ini sesungguhnya merupakan bentuk pohon juga. Ya, dari atas ini ada Dekan Teknologi Informasi, mungkin kalau di sini Dekan FT gitu ya. Dekan Fakultas Teknik gitu ya. Kita sesuaikan saja. Kemudian dari masing-masing simpul ini dia punya data juga, namanya ini Ketua Prodi Teknik Informatika, Ketua Prodi Sistem Informasi, Ketua Prodi Teknik Komputer. Ketua Prodi Teknik Informatika dia mempunyai cabang-cabang lagi, ada Sekretaris Prodi dan dosen-dosennya, sama halnya dengan Ketua Prodi Sistem Informasi dan Ketua Prodi Teknik Komputer. Jadi ada cabang-cabangnya seperti ini. Pohon biner ini sebenarnya adalah jenis pohon yang memiliki kekasan, yakni jumlah anak setiap simpul itu maksimal dibatasi 2 saja. Ya. Jadi jumlah anak ini setiap simpul dibatasi 2 saja. Nah, tadi contoh. Tapi sekarang sudah menunjukkan contoh pohon biner yang sesungguhnya. Ya. Jadi setiap simpul ini hanya jumlah anaknya hanya maksimal dibatasi 2 seperti ini. Ini maksimal ya. Ini masih 1 ya. Jadi bisa tambah 1 lagi kalau misalnya ada lagi. Setiap simpul mempunyai maksimal mempunyai 2 anak. Penjelasannya seperti ini ya. Jadi struktur data pohon biner ini, yang pertama ini dari atas, paling atas ini akar atau root. Ini adalah simpul yang tidak memiliki induk atau orang tua. Anda kalian perhatikan di sini tidak punya orang tua lagi. Ya, tapi ini paling atas ya, parentnya paling atas ini orang tua ya. Simpul yang tidak memiliki induk atau orang tua. Ya. Kalau dari pohon itu kan memang dari bawah ke atas dan akar, kemudian batang dan seterusnya. Kemudian ada istilah induk atau orang tua atau parent yang tadi pernah saya sampaikan. Itu adalah simpul yang memiliki anak. Seperti ini parent, jadi dia punya anak. Ini juga dianggap parent nanti ya, atau orang tua, simpul yang memiliki anak juga ya.
Ini juga sama ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 parent di sini, 4 induk. Kemudian tadi ada parent, ada induk, berarti ada anak tadi ya. Ada orang tua, ada anak berarti. Anak atau child nanti itu adalah simpul yang memiliki induk atau orang tua. Nah, seperti ini. Jadi dia berperan sebagai parent dan child juga karena dia ketika memandang ke atasnya dia adalah child karena simpul ini memiliki induk atau orang tua. Tapi ketika dia memandang ke bawahnya dia berfungsi sebagai parent atau induk karena dia memiliki anak di sini ya. Ada tadi seperti yang disebutkan tadi, setiap simpul maksimal punya 2 anak. Karena hanya 2 anak berarti kan hanya kiri dan kanan. Yang kiri induk ini disebut anak kiri, yang kanan disebut anak kanan ya. Jadi ya, tidak ada istilah khususnya ya, hanya anak kiri, anak kanan ya, gampang dihafalkan kalau seperti ini ya. Sedangkan daun atau leaf itu simpul yang tidak memiliki anak ya. Jadi ini itu ya. Itu tidak memiliki anak karena sudah mentok di sini. Itu dinamakan daun atau leaf. Kadang-kadang daun disebut juga simpul terminator ya. Ada istilah juga interior. Interior ini adalah simpul yang tidak berkedudukan sebagai daun ya. Ya, berarti yang selain daun gitu ya, selain daun ya. Selain 4 ini itu dinamakan interior. Jadi istilahnya banyak tapi sama sebenarnya. Karena interior ini adalah simpul yang punya anak seperti tadi parent tadi ya. Ya. Kemudian dari struktur data pohon biner ini ada level yang menyatakan posisi ditinjau dari akar ini. Akar itu mempunyai level 0. Ini. Jadi akar ini mempunyai level 0. Nanti ada gambarnya sendiri tapi tidak apa-apa. Ini mempunyai akar 0. Jadi saya coba ini ya. Nah ini 0 nanti. Kemudian nanti ini levelnya 1. Levelnya 1. Anak kiri dan anak kanan akar mempunyai level 1 pastinya. Anak kiri, anak kanan. Ini juga ini levelnya 2. Dan seterusnya sebenarnya. Jadi level tertinggi dalam suatu pohon dinamakan kedalaman atau tinggi pohon. Ya, ini berarti 3. Jumlah anak dari suatu interior dinamakan derajat. Ya. Derajat pada pohon biner tadi maksimal sama dengan 2. Sama dengan ketika tadi ya, keterangan ini ya. Setiap simpul mempunyai maksimal 2 anak. Derajat pada pohon biner maksimal sama dengan 2. Ukuran pohon menyatakan jumlah simpul dalam pohon. Ini ya, jadi jumlah simpulnya ada berapa, nanti itu adalah ukuran pohonnya. Kita akan coba lihat penjelasan di beberapa istilah ini dalam bentuk tadi sudah saya sampaikan ini ya. Jadi tadi saya ulang lagi. Ini akar adalah simpul yang tidak memiliki induk. Tadi sudah akar ini ya. Ya. Kemudian tadi ya ada akar sub pohon juga ada. Ini ada induknya D ini E tadi atau parent. Ini anaknya E berarti kan gitu ya kalau dari mandang ini. Dan simpul-simpul yang tidak punya anak lagi ini dinamakan daun tadi ya. Atau leaf tadi. Level-levelnya tadi seperti ini. Level-levelnya. Jadi kalau level 0 menyatakan posisi ditinjau dari akar tadi sudah saya penjelasannya. Kemudian untuk level 1 akar anak kiri dan anak kanan akar itu punya level 1, level 2 seterusnya dan level 3 seperti ini ya.
Pada contoh ini bisa saya kasih semacam deskripsi penjelasan. Karena ada levelnya sampai 3, maka tinggi pohon sama dengan 3 ya. Jadi yang dihitung angka levelnya yang paling tertinggi ini ya. 3. Tinggi pohon sama dengan 3. Karena ada 3 level. Ya, angka tidak dihitung. Karena level 0. Itu 2, 3. Jadi tinggi pohon sama dengan 3. Nanti setelah slide ini ada penjelasannya lagi, ada catatannya. Ukuran pohon itu tadi dinyatakan, pernah saya sampaikan bahwa ukuran pohon itu menyatakan jumlah simpul dalam pohon. Ada berapa jumlah simpulnya di situ? Silahkan dihitung. Ada 9, ya betul. Ada 9 ya, 9. Jadi ukuran pohon itu ada 9, sama dengan 9 jumlah simpulnya ya. Bisa kalian hitung. Kemudian ada semacam istilah interior, simpul yang tidak berkedudukan sebagai daun. Simpul yang tidak berkedudukan sebagai daun. Bisa diperhatikan yang daun yang mana? Yang tidak mempunyai anak. Ini daun, ini daun, ini daun, dan ini daun ya. DILU ini daun. Berarti simpul interiornya itu K ya. Jadi apa interior itu ada simpul yang tidak berkedudukan sebagai daun. Nah, dengan kata lain simpul yang punya anak. Ini K punya anak. Ini ya. Berarti simpul interiornya itu adalah K, A, E, ya benar ya. Atau saya urutin levelnya dulu ya. K, kemudian A, ini juga ada level masih level 1 M. Kita teliti dulu, tracking dulu M. Kemudian menuju ke level 2. E, nah masih punya anak ya. Ini tidak ya, L tidak ya. Tadi karena tadi ini termasuk daun. Interior lagi yang ada N. Kemudian ke level 3 tidak ada karena level 3 itu adalah daun, bukan interior. Interior itu adalah simpul yang mempunyai anak atau simpul yang tidak berkedudukan sebagai daun. Daunnya hanya dilu tadinya. Sedangkan simpulnya ada 5 interior yaitu kamen ya, KAMEN ya, kamen. Daunnya ini DILU ya. Jadi tadi interiornya ini K, M, E, dan N. Sedangkan untuk yang daun ini ya, ini D, I, L, dan U tadi ya, dilu tadi ya, ada perbedaan. Kemudian berikutnya K ini level 0 tadi sudah ya penjelasannya. A dan M level 1, E, L, N level 2, D, I, U level 3 ya. Keterangannya ada di slide berikutnya ini ya. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya penjelasannya. Kemudian operasi apa yang bisa dilakukan pada pohon pineal sebagaimana operasi-operasi yang ada pada struktur data yang lain? Masih ingat struktur data stack, kemudian tumpuan atau antrian queue, atau kemudian ada operasi pada sorting, searching, pada senarai berantai, dan terakhir searching ya kemarin ya. Ini juga ada di pohon biner itu ada operasi-operasi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menciptakan pohon biner kosong. Ya pasti itu. Ya pertama ya. Menyisipkan simpul, menjelajahi pohon biner untuk mendapatkan isi keseluruhan, mencari data pada sebuah simpul, menghapus simpul. Misalnya kita contohkan pada
Ini ya. Yang dimasukkan pertama misalnya K dulu ya. Tadi ya, pohon biner yang kamen dilu tadi ya, kamen dilu. Iya, kamen dilu benar ya. Tadi masih ingat yang sebelumnya. Paling atas kan K dulu ya. Karena akar dia sederet karakter kamen dilu. Jadi pertama-tama karakter yang pertama kali disisipkan dalam pohon biner berkedudukan sebagai akar. Jadi K akan berkedudukan sebagai akar DK. Kemudian dia punya anak lagi A tadi. Ya. Untuk karakter berikutnya akan diletakkan pada posisi yang sesuai dengan melakukan satu atau beberapa pembandingan. Bentuknya seperti ini rumusnya. Jadi objek yang akan disisipkan itu kalau apakah lebih kecil pada nilai pada simpul sekarang ya. Jadi ini ada aturannya kenapa A bisa diletakkan di sebelah sini bukan di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan M ya. Itu ada aturannya. Jadi apabila objek yang akan disisipkan nih A ini itu lebih kecil dari ketika apakah lebih kecil pada nilai simpul sekarang nilainya. Jadi kalau dalam angka kalian pasti sudah hafal ya 1 2 3 yang mana yang lebih besar mana yang lebih kecil, tapi ini huruf ya, urutannya dari A B C D E gitu ya. Karena A itu lebih kecil, dianggap lebih kecil dari K. Ya. Jadi Z itu semakin besar kan berarti ya. Karena dalam ASCII itu, kode ASCII itu A itu 65. Kemudian B 66 dan seterusnya itu ya nanti ya. Apabila kondisi di atas ini bernilai benar atau A yang disisipkan itu lebih kecil dengan nilai yang simbol sekarang ini, A lebih kecil dari K. Kalau true ya, maka penyisipan akan dilakukan pada anak kiri. Ya, ini sudah benar. Jadi di kiri, dia akan ke kiri. Dituliskan di kiri, anak yang di kiri gitu ya. Tapi kalau kondisinya apakah A lebih kecil dengan K itu false misalnya, ini misalnya nanti akan dilakukan di kanan. Ya. Jadi hal ini akan dilakukan secara rekursif sampai anak kiri atau kanan kosong sampai tidak menemukan lagi mentok gitu ya. Pada saat anak kiri dan atau anak kanan kosong itulah data akan diletakkan. Ya. Misalnya ini ya. Jadi setelah ini kan dibandingkan ya. A, ini mau menyimpan apa sih? Data A. Apakah A lebih kecil K? Oh ya betul. Kalau betul berarti dia akan di sebelah kiri A. Karena di sini masih kosong, belum punya simpul, ya dia menempati A-nya di sini. Kita coba yang berikutnya. Yang M di sini ya. Yang M sekarang karena kamen dilu tadi ya, kamen dilu tadi misalnya. Contohnya masukkan karakter kamen dilu misalnya begitu ya. Nah, kita coba K A sekarang M berarti kamen dilu. Atau saya tulis dulu di sini mungkin untuk lebih memahami. Kan mau memasukkan ini ya. Kamen dilu. Ya. A. Ini K sudah, berarti A sekarang, kemudian sekarang M dimasukkan di posisi ini. M itu dimasukkan, dicek dulu ya. Apakah objek yang akan dimasukkan itu M itu lebih kecil dari K? Tidak ya, karena kan hitungannya gini, K, L, M, berarti M itu lebih besar. Kalau lebih besar, ya artinya dia bernilai false ya, tidak lebih kecil dari ini. Kalau lebih besar, jadi sebenarnya prinsipnya sama. Yang kiri akan yang kecil akan di kiri, yang besar akan di kanan gitu ya. Kata kuncinya itu aja yang perlu diperhatikan ya. Sama ketika sorting kemarin ya. Yang bilangan kecil akan diletakkan di sebelah kiri, yang bilangan besar akan diletakkan di sebelah kanan. Ini sama juga yang ketika dia objek yang disisipkan lebih kecil daripada objek ini, objek simbol sekarang K ini, maka dia akan diletakkan di sebelah sini.
sebelah kiri. Nah, sekarang M itu kan tidak lebih kecil dari K, karena KLM gitu ya. Artinya M itu lebih besar daripada K, maka dia akan diletakkan di sebelah kanan, simpul yang kanan. Anak kanan dari simpul K ini. Ya, semoga sampai di sini jelas. Nanti bisa dicoba yang lainnya. Sekarang saya lanjutkan yang E sekarang ya. E tetap dari tidak langsung melompat ke bawah A atau M, tetap dia mengikuti K dulu ya. Apakah E lebih kecil dari K? Ya. Iya kan? Jadi karena dia sebelumnya K kan hurufnya. Lebih kecil ya, benar. Berarti dia akan coba di sini. Ternyata E simpul ini sudah ditempati ya. Dia akan dibandingkan lagi dengan simpul sekarang ini. Apakah E lebih kecil dari A? Tentu saja tidak, karena E itu setelah A, berarti dia di sebelah kanan. Letakkan di bawahnya sebelah kanan karena masih kosong, berarti di sini. E, gitu ya. Sekarang N. N seperti ini ya. N kemudian lebih kecil dari K. KLMN, ya salah berarti ya, karena N itu lebih besar daripada K, dia akan menuju menyusur ke kanan. Dibandingin lagi apakah N lebih besar dari M, ternyata tidak, KLMNN, N itu lebih besar daripada M, sehingga dia akan ditempatkan di sebelah kanannya. Ya, kalau Anda bingung mana lebih besar lebih kecil, Anda pakai poster gitu ya, huruf-huruf A B C D E gitu aja, kayak anak TK berarti ya. Kemudian ini lanjutnya D dan seterusnya seperti ini. D lebih kecil, ya betul. D lebih kecil, tidak, akan di kanan. Apakah D lebih kecil dari E? Ya, dia akan ditempatkan di kirinya E. I lebih kecil ya, kemudian lebih besar ya, lebih besar lagi, I kan di kanannya. I L KL besar sini, KLM berarti lebih kecil sini. Ini yang tempatnya yang kosong di kanan kiri, nanti bisa dipahami lagi ya, Insya Allah bisa dipahami, ini mudah. Kemudian U ini dan yang terakhir lebih besar, lebih besar, lebih besar, berhenti di sini. Sehingga tadi penempatan urutan abjad-abjad ini sesuai dengan aturan yang di binary search tree nantinya. Jadi bentuk pohon yang disusun disebut binary search tree ini, BST ini, merupakan pohon biner yang terurutkan. Sifatnya tadi ya, struktur data seperti ini mempunyai sifat seperti berikut. Setiap simpul mempunyai nilai dan tidak ada simpul yang mempunyai nilai yang sama. Ya, tadi ya tidak ada yang sama. Jika ada anak kiri ada atau terdapat subpohon kiri, maka nilai-nilainya lebih kecil daripada nilai akarnya. Jika anak kanan ada atau terdapat subpohon kanan, maka nilai-nilai lebih besar daripada nilai akarnya. Ya, seperti tadi ya, yang sebelah kanan itu akan lebih besar nilainya daripada subpohonnya di atasnya itu ya, seperti tadi ini. Yang terakhir kan ini ya, M, N, U ini akan lebih besar daripada K ya. Kemudian A lebih kecil ini, E lebih besar dari A, I lebih besar dari E, D lebih besar dari E, dan seterusnya. L lebih kecil daripada M. Sekarang latihan ya, buatlah pohon biner untuk data urutan sebagai berikut. Silahkan nanti dikirim langsung dalam bentuk tugas ya, langsung ditulis saja, tidak usah digambar kelamaan nanti ya. Ditulis di kertas, kasih nama, difoto, dan langsung kirim ya. Yang tercepat, yang paling baik nilainya nanti ya, yang dapat nilai 100 nanti. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari binary tree ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan bisa melalui forum yang ada di e-learning. Saya Eri, sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.